Apakah kamu pernah berenang atau menyelam? Apa yang telingamu rasakan ketika kamu menyelam lebih dalam dan dalam? Apakah merasa tertekan atau sakit? Mengapa hal itu bisa terjadi? Untuk menjawabnya, yuk kita simak video berikut. Sakitnya telinga ketika kamu berenang atau menyelam itu merupakan suatu bukti bahwa zat cair pun berarti memberikan tekanan pada tubuhmu. Tekanan yang disebabkan oleh zat cair yang diam disebut dengan tekanan hidrostatis. Coba sekarang kalian perhatikan gambar berikut. Ketika bejana yang sudah dilubangi, ada 3 lubang di sini, A, B, dan C, kemudian diisi air hingga penuh, maka air akan memancar dari ketiga lubang tersebut. Dan lubang C atau lubang yang paling bawah, pancarannya ini paling jauh dibandingkan dengan 2 lubang yang ada di atasnya. Untuk menjelaskan hal ini, silahkan kalian perhatikan lagi gambar selanjutnya. Air terdiri dari molekul air. Jika molekul air diibaratkan dengan bulatan kecil seperti ini, maka molekul air ini akan saling memberikan tekanan ke atas, ke bawah, dan ke samping. Dan molekul air yang letaknya paling bawah tentu akan mendapatkan tekanan yang paling besar karena mendapatkan tekanan dari molekul-molekul air yang ada di atasnya. Nah, inilah yang menyebabkan pancaran air di lubang C atau paling bawah itu paling kuat dibandingkan dengan 2 lubang yang ada di atasnya. Dengan demikian, semakin dalam cairan, maka tekanannya akan semakin besar. Selain kedalaman, massa jenis pun mempengaruhi tekanan pada zat cair. Sehingga secara matematis, rumus untuk tekanan hidrostatis dirumuskan dengan P sama dengan Rho dikali G dikali H. Di mana P adalah tekanan, Rho adalah massa jenis, G adalah gaya gravitasi, dan H adalah kedalaman. Perlu diingat, untuk kedalaman selalu dihitung dari atas permukaan zat cair tersebut. Nah, untuk memahaminya, silakan kalian perhatikan contoh soal berikut. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasinya 10 Newton per kilogram, tentukanlah tekanan hidrostatis yang diterima oleh ikan A. Dari soal diketahui massa jenis air dengan simbol Rho adalah 1000 kg per meter kubik. Kemudian percepatan gravitasinya dengan simbol G adalah 10 Newton per kilogram. Dari gambar, kamu bisa lihat bahwa jarak ikan ke dasar adalah 60 cm dan jarak air, ketinggian airnya 140 cm. Maka posisi ikan atau kedalaman ikan ini adalah 80 cm yang diperoleh dari 140 cm dikurangi 60 cm. Yang ditanyakan adalah tekanan hidrostatis ikan A. Oke, sekarang kita coba jawab. P hidrostatis atau tekanan hidrostatis rumusnya adalah Rho dikali G dikali H. Kemudian kita masukkan Rho-nya 1000 kg per meter kubik, G-nya 10 Newton per kilogram, dan H-nya 0,8 meter. Maka kita peroleh P hidrostatis ikan A adalah 8000 Pascal. Nah, konsep tekanan hidrostatis ini digunakan sebagai prinsip dalam pembangunan bendungan PLTA dan juga para arsitek kapal selam dalam membangun kapal selam agar kapal selam mereka tetap aman, tidak bocor dan tidak rusak ketika menyelam sampai ke dasar laut. Sekarang mari kita bahas tentang bejana berhubungan. Bejana berhubungan juga sama-sama menggunakan prinsip tekanan hidrostatis. Bejana berhubungan merupakan suatu wadah yang terdiri dari 2 buah tabung atau lebih yang bentuknya bisa bervariasi atau sama. Bentuknya seperti ini. Berbeda dengan gelas ya. Kalau gelas itu merupakan bejana dengan 1 tabung saja. Perlu kamu ketahui, jika bejana berhubungan ini diisi oleh zat cair yang sejenis, maka ketinggian airnya ini akan selalu sama. Selain itu, posisi zat cairnya pun akan selalu datar. Nah, prinsip bejana berhubungan ini juga sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari loh. Contohnya dalam teko nih, kita selalu menemukan
Posisi leher teko ini lebih tinggi daripada tutupnya. Fungsinya agar ketika kita mengisi teko ini dengan air sampai penuh, airnya tidak akan keluar dari leher teko ini. Contoh lain penggunaan prinsip bejana berhubungan dalam kehidupan sehari-hari adalah proses pengukuran dengan menggunakan water pass pada dunia konstruksi. Nah sekarang, bagaimana jika zat cair yang kita tuang itu berbeda-beda? Misalkan kita tambahkan minyak di sisi kanan nih, apakah tingginya masih tetap akan sama? Tentu tidak ya. Tapi walaupun tidak sama tingginya, tapi tekanan di kedua tempat tersebut akan tetap sama. Sehingga berlaku persamaan P1 sama dengan P2. Sekarang perhatikan contoh berikut. Sebuah bejana berhubungan mulanya diisi dengan air. Kemudian ditambahkan minyak tanah di sebelah kanan. Sampai ketinggian minyak tanahnya itu 20 cm. Kemudian di pipa kiri, air akan naik sampai ketinggian 16 cm di atas garis timbang. Jika massa jenis airnya 1 gram per cm kubik, berapakah massa jenis minyak? Oke, dari soal diketahui, zat cair pertama adalah air dan zat cair yang kedua adalah minyak tanah. Jadi, H1-nya sama dengan 16 cm, H2-nya 20 cm, Rho1-nya 1 gram per cm kubik. Yang ditanyakan adalah Rho2. Kita mulai jawab ya. Oke, kita sudah tahu bahwa rumus untuk bejana berhubungan ini adalah Rho1 dikali H1 sama dengan Rho2 dikali H2. Jadi kalau kita mau mencari Rho2, maka rumusnya adalah Rho1 dikali H1 dibagi H2. Karena H2-nya pindah ruas ya. Setelah itu kita masukkan tadi yang diketahui ke dalam rumus. Jadi 1 dikali 16 dibagi 20. Dan kita menemukan hasilnya 0,8. Dengan satuan gram per cm kubik. Jadi kita masih menggunakan satuannya yang sistem CGS. Kalau kamu mau, atau kalau yang ditanyakannya dalam sistem MKS atau SI, Satuan Internasional, maka kamu ubah dulu nih semua yang diketahuinya ke dalam SI.